Selamat datang di W Channel, channel yang akan membahas setiap daerah di Indonesia, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Kali ini kita akan membahas Provinsi Aceh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aceh meliputi wilayah ujung paling barat di Sumatera dan Indonesia, di mana titik terluar NKRI terletak di Pulau Rondo, sementara titik 0 km terdapat di Pulau Weh. Secara geografis, Aceh terletak di antara 2 derajat sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat sampai 98 derajat lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Aceh sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan satu-satunya perbatasan darat dengan Sumatera Utara, dan pada bagian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas Aceh 5.677.081 hektar dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 hektar. Diikuti oleh lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 hektar. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil, yaitu 3.928 hektar. Cakupan Aceh terdiri dari 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai utama. Aceh memiliki 13 etnis bangsa asli. Yang terbesar adalah etnis Aceh, yang mendiami wilayah pesisir, mulai dari Langsa di pesisir timur utara sampai dengan Trumon di pesisir barat selatan. Etnis lainnya adalah etnis Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, Gayo Cyberjadi, yang mendiami wilayah pegunungan di tengah Aceh. Selain itu juga dijumpai etnis-etnis lain seperti etnis Jamek di Aceh Selatan, etnis Singkil dan etnis Pak-Pak di Subulus Salam. Singkil dan etnis Alas di Aceh Tenggara, etnis Kluwat di Aceh Selatan, dan etnis Tamiang di Aceh Tamiang. Dan di Pulau Simeulue terdapat etnis Sigulai. Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan hasil sebagai berikut. Etnis Aceh 50,32%, Jawa 15,87%, Gayo 11,46%, Alas 3,89%, Singkil 2,55%, Simeulue 2,47%, Batak 2,26%, Minangkabau 1,09%, lain-lain 10,09%. Namun sensus tahun 2000 ini dilakukan ketika Aceh dalam masa konflik, sehingga cakupan hanya menjangkau kurang dari setengah populasi Aceh saat itu. Masalah paling serius dalam penjajahan ditemui di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara, dan tidak ada data sama sekali yang dikumpulkan dari Kabupaten Pidi. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten dengan mayoritas etnis Aceh. Bahasa yang paling banyak dipakai di Aceh adalah bahasa Aceh, yang dituturkan oleh etnis Aceh di sepanjang pesisir Aceh dan sebagian pedalaman Aceh. Bahasa lainnya adalah bahasa Gayo di Aceh bagian tengah, bahasa Alas di Aceh Tenggara, bahasa Anyok Jamek di Aceh Selatan, bahasa Singkil dan Pak-Pak di Aceh Singkil, bahasa Kluwat di Aceh Selatan, bahasa Melayu Tamiang di Aceh Tamiang. Di Simeulue bagian utara dijumpai bahasa Sigulai dan bahasa Lekon. Sedangkan di selatan Simeulue dijumpai bahasa Davayan dan bahasa Haloban. Bahasa Aceh dan dialeknya menjadi lestari pada mayoritas wilayah Provinsi Aceh, dikarenakan bahasa ini dijadikan bahasa ibu setelah bahasa Indonesia. Sebagai upaya pelestarian bahasa ini, Balai Bahasa Provinsi Aceh merilis buku-buku referensi homofon yang dibukukan dalam homograf. Beberapa bahasa daerah di bagian Indonesia lainnya juga dipertuturkan oleh sebagian penduduk di Provinsi Aceh. Di antaranya yaitu bahasa Jawa, yang dipertuturkan di beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Nagan Raya. Mayoritas penduduk Aceh menganut agama Islam dan syariat Islam menjadi hukum positif di daerah istimewa Aceh. Agama lain yang dianut oleh penduduk Aceh adalah agama Kristen, yang dianut oleh pendatang beretnis Batak dan sebagian warga keturunan Tionghoa
yang kebanyakan beretnis Hakka. Sedangkan sebagian lainnya tetap menganut agama Konghucu. Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lainnya, karena di Aceh syariat Islam diberlakukan kepada sebagian besar warganya yang menganut agama Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kalangan intelektual Aceh sendiri masih memperdebatkan apakah yang diberlakukan di Aceh sudah benar-benar syariat atau cuma karena alasan politis semata. Alasan yang juga kemudian disebutkan adalah kondisi konkret ketika itu berkenaan dengan politik. Polemik di kalangan jumhur ulama soal bisa tidaknya hukum Islam diproduksi pasca kenabian selain persoalan dualisme aliran dalam Islam, dua aliran besar dalam tradisi tafsir hukum Islam. Sebelum bencana tsunami 26 Desember 2004, perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi lokal Aceh, menyumbang 6,5% dari pendapatan daerah bruto, senilai 1,59 triliun pada tahun 2004. Potensi produksi perikanan tangkap mencapai 120.209 ton per tahun. Sementara perikanan budidaya mencapai 15.454 ton per tahun pada tahun 2003. Produksi perikanan tersebut merata baik di Samudra Hindia maupun Selat Malaka. Industri perikanan menyediakan lebih dari 100.000 lapangan kerja, 87% atau 87.783 di subsektor perikanan tangkap dan sisanya 14.461 di subsektor perikanan budidaya. Sekitar 53.100 orang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Namun, 60% adalah nelayan kecil menggunakan perahu berukuran kecil. Dari sekitar 18.800 unit perahu atau kapal ikan di Aceh, hanya 7.700 unit yang mampu melaut ke lepas pantai. Armada perikanan tangkap berskala besar kebanyakan beroperasi di Aceh Utara, Aceh Timur, Beruen, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Nelayan Aceh sebagian besar menggunakan alat tangkap pancing atau hook dan line. Alat tangkap ikan lain adalah pukat, jaring cincin, pursain, pukat darat, jaring insang, jaring payang, jaring dasar, jala dan lain-lain. Infrastruktur penunjang industri ini meliputi 1 pelabuhan perikanan besar di Banda Aceh, 10 pelabuhan pelelangan ikan atau PPI utama di 7 kabupaten kota, dan sejumlah tempat pelelangan ikan atau TPI kecil di 18 kabupaten kota. Selain itu, terdapat 36.600 hektar tambak, sebagian besar tambak semi-insentif yang dimiliki petambak bermodal kecil. Tambak-tambak ini tersebar di Aceh Utara, Pidi, Beruen, dan Aceh Timur. Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia mengelola sebuah pusat pendidikan dan latihan budidaya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan budidaya, sebuah laboratorium uji mutu perikanan, dan sebuah kapal latih. Di tiap kabupaten kota terdapat Dinas Perikanan dan Kelautan. Total aset di sektor perikanan pra-tsunami mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Pasca tsunami 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan 9.563 unit perahu hancur atau tenggelam, termasuk 3.969 atau 41,5% perahu tanpa motor, 2.369 atau 24,8% perahu bermotor, dan 3.225 atau 33,7% kapal bermotor besar. Selain itu, 38 unit TPI rusak berat dan 14.523 hektar lahan tambak di 11 kabupaten kota rusak berat. Diperkirakan total kerugian langsung akibat bencana tsunami mencapai 50% dari nilai total aset, sedangkan total nilai kerugian tak langsung mencapai 3,8 miliar rupiah. Sebagian besar kerugian berasal dari kerusakan tambak. Kerusakan tambak budidaya tersebar merata, bahkan di daerah yang tidak terlalu parah dampak tsunami-nya,
Misal di Kabupaten Aceh Selatan, tambak-tambak yang tergenang tidaklah mudah diperbaiki dan digunakan kembali. Total kerugian mencapai 466 miliar rupiah, sekitar 50% dari total kerugian sektor perikanan. Kerugian ekonomi paling besar berasal dari hilangnya pendapatan dari sektor perikanan, baik tangkap dan budidaya, hilangnya sejumlah besar nelayan, hilang atau rusaknya sarana dan prasarana perikanan termasuk alat tangkap dan perahu, serta kerusakan tambak menjadikan angka kerugian sedemikian besarnya. Diperkirakan produksi perikanan di Aceh akan anjlok hingga 60%. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu paling sedikit 5 tahun. Di subsektor perikanan tangkap, bahkan diduga perlu waktu lebih lama, sekitar 10 tahun. Karena banyaknya nelayan yang hilang atau meninggal, selain rusaknya sejumlah besar perahu atau alat tangkap. Berdasarkan asumsi tersebut, total kerugian yang mungkin terjadi hingga sektor ini pulih total dan kembali ke kondisi pra-tsunami diperkirakan mencapai 3,8 triliun rupiah. Demikian pembahasan kita tentang Provinsi Aceh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Provinsi Banten. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tonton terus video kami supaya kita dapat lebih mengenal Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.